merefresh lagi terkait dengan topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan peran apoteker dalam pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit ya. Nah, meskipun nama-nama dari kuman resisten tertentu ini hanya menggambarkan resisten terhadap satu agen antibiotika, bereproduksi atau bertambah banyak, ya, bertambah banyak, bahkan dia akan mentransferkan gen-gen resisten itu kepada kuman-kuman yang lain. Penyakit-penyakit yang memang tidak perlu antibiotika, kita juga bisa informasikan, ya. Pada saat ini akan mempelajari modul mengenai tilikan dasar farmasi klinis dalam penggunaan antimikroba. Bersama saya, Apoteker Yovita Diana Titisari, tertentu. Data secara global menyebutkan setiap tahun ada 7,7 juta kematian yang disebabkan karena infeksi bakteri. Di mana setelah memilih antimikroba yang tepat, tentunya kita juga harus memastikan bahwa antimikroba tersebut diberikan dengan dosis yang tepat. Sedangkan antibiotik yang bersifat lipofilik sesuai namanya, yaitu suka lemak sesuai dengan ilustrasi gambar di sini, itu memiliki karakteristik volume distribusi yang besar. Karena volume distribusinya besar, maka dia dapat menembus plasma dan dapat berpenetrasi ke jaringan-jaringan atau ke area-area intraseluler. Dan kali ini kita bertemu di dalam modul mengenai penggunaan antimikroba pada pasien gangguan ginjal dan pediatri. Bersama saya, Apoteker Yovita Diana Titisari. Pertama adalah karena memang ginjal itu berperan sangat sentral, terutama dalam eliminasi obat. Pada pasien yang mengalami infeksi berat seperti sepsis, itu terjadi perubahan farmakokinetik. Salah satunya adalah peningkatan volume distribusi. Dari sisi kenapa volume ini perlu antimikroba atau tidak, gitu ya. Biasanya dilakukan pendekatan weight ditambahkan. Jadi untuk anak-anak parah dari antimicrobial resistance-nya juga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai spektrum empirik antibiotik ya, antibiotik ini merupakan obat yang paling sering kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Kalau masuk di sini ini, Bapak Ibu dokter, minimal satu jenis antibiotik resisten pada minimal 3 golongan antibiotik, maka kita sebut sebagai MDR. Sedangkan di sini mengklasifikasi kuman-kuman beta-lactamasis, cephalosporin, generasi ke-1, 2 itu mungkin dia kuat untuk gram positif, 3, 4 dia kuat untuk gram negatif, ya. Hari ini diskusi refresh ya terkait dengan pengelompokan antibiotik berdasarkan kategori WHO. Ya, frekuensi pemberian itu kita mengenal ada namanya time dependent antibiotika, ada namanya concentration dependent antibiotika ya. Jadi di mana ketika kuman sudah tidak bisa lagi dibunuh oleh antibiotika, maka pasien bisa menjadi kuman yang ini nih. Ya, ini kuman yang apa namanya? Modalitas antibiotikanya cukup jarang, terapinya apa ya. Waktu di awal-awal obatnya apa saja pasti disesuaikan untuk anak, karena tidak semua antibiotika kita bisa berikan pada anak-anak, ya kan? Nah, sebenarnya hari ini perkenankan saya menyampaikan mengenai shifting ya, bagaimana upaya kita untuk melakukan perpindahan tren peresepan dari antibiotik terkategori watch reserve to kategori akses kan mengenai. Nah, jadi di sini kategori antibiotik ya, ini saya ambil dari WHO ya, AWARE itu singkatan access watch reserve. Nah, kalau kita lihat yang termasuk golongan akses di sini adalah di sini memang berisiko ESBL ya, tapi bisa digunakan mungkin kombinasi, bisa digunakan carbapenem sparing agent. Ini kalau kita lihat pada praktek klinik sehari-hari di primary healthcare itu banyak kasus-kasus yang memang sebenarnya nggak perlu membutuhkan antibiotik. Izinkan pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai antibiotik profilaksis. Indonesia. Kita sudah menjadi Permenkes 28 tahun 2021 ya, yang mengatur mengenai pedoman penggunaan antibiotik. Ini kalau kita mengacu pada surgical prophylaxis yang diajukan oleh WHO, ini kita bisa lihat ya di sini bahwa
consider an additional dose only for prolonged procedures or if major blood loss. Pertimbangan. Jadi tadi memang dosis cefazolin yang diberikan adalah 2 gram sebagai profilaksis untuk supaya bisa mengcover gram positif, gram negatif gitu. Pada kali ini kita akan coba membahas tentang evaluasi secara kualitatif penggunaan antibiotik menggunakan alur Giessen. Audit kualitatif Giessen ini bertujuan untuk melihat apakah ada kesenjangan atau gap antara yang seharusnya atau rasionalnya penggunaan antibiotik dengan realitanya. Dan hasil tidaknya suatu program pengendalian resistensi antimikroba bisa dilihat dari beberapa indikator mulia. Ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Kenapa di tahap setelah diberikan antibiotik tidak ada perbaikan? Juga perlu kita pertimbangkan apakah diagnosis sudah tepat, apakah itu infeksinya karena bakteri, ya karena antibiotik hanya tepat untuk bakteri. Tidak. Menyimak materi yang akan saya sampaikan mengenai audit penggunaan antibiotik dengan metode ETC DDD. Ya, nah, Bapak Ibu mungkin yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai evaluasi penggunaan obat yang diseragamkan oleh WHO, Bapak Ibu dapat klasifikasi itu diturunkan lagi menjadi tadi anti-infeksi, ya kita fokus ke anti-infeksi untuk sistemik use, penggunaan sistemik. J01 itu fokusnya ke antibakteri. Ya, kemudian obat yang belum ditetapkan DDD-nya dapat digunakan satuan gram zat aktif. Jadi kalau kita sudah punya sediaan obat, mau kita evaluasi, contoh menggunakan cara 2 sudah kita harus dapat data bor, ya misalkan 60% ini hanya di satu ruang rawat misalkan, ya. Kalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan Point Prevalence Survey atau PPS dalam pelaporan antimicrobial usage. Materi ini bukan sekedar survei, tapi lebih kepada kerangka berpikir ya. Global terbit Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK02 Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Antimikroba melalui survei prevalensi waktu tertentu di rumah sakit, yang mana pelaksanaannya dilakukan dalam 1 hari survei. Untuk rumah sakit besar mungkin perlu beberapa hari ya, untuk beberapa unit. Yang pasti untuk satu bangsal itu dikerjakan dalam 1 hari. Contoh kasus pertama, Anda berencana untuk melakukan audit klinis PPS tanpa modul pertama. Di bakter PPS-nya persentase pasien yang menerima antibiotik lebih dari 1 gitu ya. Pada sesi ini kita akan membahas pelaporan penggunaan antimikroba oleh farmasis yang sering dianggap hanya tugas administratif. Pelaporan hal dan penggunaan antimikroba bukanlah kegiatan yang sifatnya opsional ya Bapak Ibu. Selain sebagai kewajiban regulasi, pelaporan PPRA juga berkaitan dengan proses akreditasi rumah sakit ya. Dalam formulir ini terdiri dari beberapa subformulir yang menggambarkan berbagai indikator penting dalam program pengendalian resistensi antimikroba. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Dan melalui data ini kita dapat mengetahui antibiotik mana yang masih efektif dan antibiotik mana yang boleh menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi. Raspro Indonesia mengabdi untuk negara, untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Raspro Indonesia bertransformasi digital. Raspro Indonesia Digital Education Center. RIDEC membantu tenaga medis tingkatkan pengetahuan. Bersama teknologi membuka jalan pembelajaran ilmu kesehatan kini semakin mudah dijangkau. Dari kota hingga pelosok negeri, RIDEC dapat diakses tanpa batas.
mencetak tenaga medis yang unggul dan profesional untuk masa depan layanan kesehatan Indonesia. Melalui Raspro Indonesia, Ridek hadir untuk Indonesia. Bersama belajar demi Indonesia lebih sehat dan sejahtera. Lebih